dengan tegas dan singkat. Dan line up Persijap Jepara di bawah Coach Junaidi. Ya, kita lihat di sini bagaimana Brazil Connection tetap berkecimpung di Persijap. Di situ ada Evaldo, Souza, Arnaldo, Pablo, dan memang Evaldo sebagai jenderal di sini karena dia sudah main di tim ini sejak tahun 2004 saat masih di Divisi 1. Ini yang membuat dia ditunjuk menjadi kapten. Dan line up Pelita Jaya under the coach Fandi Ahmad. Ya, inilah skuad pada sore hari ini yang dipercayakan oleh Coach Fandi Ahmad. Dengan pola andalannya 4-4-2, kita tahu di mana Firman Utina menjadi andalan. Dan kita lihat di sini Basri Batu Salam menggantikan seorang Thiago. Tetap di bawah Mister Gawang Dian Agus. Kita tahu Dian Agus salah satu kiper yang punya masa depan yang cukup baik, penampilan teknik yang cukup baik. Head to head antara Johan Ibo dan Evaldo Silva. Kita tahu bahwa Evaldo Silva kembali dipercaya bertindak sebagai El Capitano. Dan beberapa detik lagi wasit Suwartono akan segera memulai jalannya 45 menit pertama. Penjaga gawang Persijap, Danang. Sejauh ini kita tahu bahwa Persijap telah kebobolan 11 gol, memasukkan 20 gol. Mampukah Danang mempertahankan gawangnya untuk kebobolan di Stadion Bumi Kartini Jepara kali ini? Dan inilah 45 menit pertama langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Persijap Jepara. Enjang Rohiman. Salah seorang pemain Persijap terjatuh sekaligus menghasilkan tendangan bebas yang pertama. Dan kembali tendangan spekulasi. Coba dilepaskan oleh Arnaldo Benitez tadi. Cristiano Lopez. Kurang cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Cristiano Lopez. Striker asing yang juga dipercaya oleh Fandi Ahmad bertindak sebagai kapten kesebelasan Pelita Jaya. Coach Fandi Ahmad, pelatih yang juga pernah membela Niak Mitra pada tahun 80-an. Enjang Rohiman melebar ke kiri, ada Aji Nurpijal. Masih Aji, kembali ke Enjang Rohiman. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ardan Anas. Amarildo Souza. Kembali Souza. Pendek saja ke Arnaldo. Enjang Rohiman. Lepaskan umpan ke depan. Handball. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya Jawa Barat di daerah pertahanan mereka sendiri. Siap-siap Cristiano Lopez. Maksudnya tadi ke Cristiano Lopez, namun bola lebih dekat ke Danang, penjaga gawang Persijap tadi. Dari sisi sebelah kanan, Persijap coba melakukan serangan. Dibuang saja oleh Basri Batu Salam, wingback kiri Pelita Jaya Jawa Barat. Denny Siregar. Dan Firman Utina, salah seorang pemain nasional yang juga dimiliki oleh Pelita Jaya saat ini. Enjang Rohiman lebar ke kiri. Aji Nurpijal maksudnya tadi depan, kita lihat Marildo Souza. Firman Utina masih mengenai kaki Enjang Rohiman. Balik serangan dari Persijap Jepara. Pablo tadi.
Kembali ke depan. Coach Junaidi, pelatih yang sukses mengantarkan Persijap bertengger pada posisi ke-6 saat ini. Basri Batu Salam, bayang-bayangi oleh Nurul Huda. Errol Liba kembali ke Basri, masih dibayangi dengan ketat oleh Nurul Huda. Valdo Silva, Haji Nur Pijal, pendek saja ke Enjang, kembali ke Haji Nur Pijal. Jauh ke depan, Pablo Francis. Ya cukup positif kita lihat dalam durasi 5 menit pertama apa yang dilakukan oleh anak Persijap Jepara. Dengan serangan demi serangan dibangun dari sektor kiri maupun kanan. Dan ini membuahkan beberapa peluang korner. Nurul Huda tadi, bola disapu saja oleh Ardan Aras. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Kali ini sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh menyusut tanah, mudah saja bagi Dian Agus Prasetyo. Ya hingga menjelang menit ke-6 ini memang terlihat pertandingan kurang begitu menarik. Karena memang kita lihat bagaimana Pelita lebih menitikkan pertahanan mereka karena mereka bermain di kandang Persijap. Sementara Persijap yang dipenuhi pemain-pemain Amerika Latin tidak terlihat flare football atau aliran-aliran bola yang cepat ke arah lini depan mereka. Nurul Huda masih memperhatikan celah di depan. Persijap Jepara, Enjang Rohiman, Amarildo Souza, lebar ke kanan yang dituju adalah Nurul Huda, kembali ke Souza. Sebuah kerjasama satu yang cukup bagus. Arnaldo. Kali ini wasit lihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh Basri Batu Salam terhadap Arnaldo Benitez. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Tampaknya dihadapi oleh Evaldo Silva. Ini adalah pemain bertahan Persijap Jepara. Sejauh ini berhasil mengoleksi 6 gol. Sudah dilakukan, masih membentur benteng pertahanan Pelita Jaya. Marildo Souza, Enjang Rohiman kembali ke Souza. Di kotak penalti Pelita Jaya. Masih ada Errol Iba, Cristiano Lopez. Langsung ke depan. Yang dituju adalah Camelo. Masih Camelo. Berusaha melewati Haji Nur Pijal tadi. Haji Nur Pijal, satu di antara sedikit pemain senior yang dimiliki oleh Pelita Jaya. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Di daerah pertahanan Pelita Jaya, Marildo Souza. Masih Souza. Maksudnya cukup baik, Arnaldo Vilaba.
Dan kembali pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap salah seorang pemain Persijap, hasilkan tendangan bebas bagi Persijap. Dalam gerak lambat, bagaimana sliding yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah mengenai kaki pemain Isdianto. Sebuah set piece dari sudut yang cukup ideal. Kita nantikan mampukah Persijap merubah kedudukan. Sejauh ini masih tetap 0-0. Nurul Huda terlalu rendah umpan yang diberikan oleh Nurul Huda, dan tendangan spekulasi jauh di luar kotak penalti. Doni F. Siregar. Hingga menit ke-10 ini memang belum terlihat kematangan atau permainan yang indah dari tim tuan rumah Persijap yang membuat mereka dari 8 pertandingan 7 kali menang di kandang mereka. Ya, kita lihat juga di sini cukup disiplinnya pemain-pemain Pelita Jaya dalam mengatur sistem pertahanan mereka. Kita tahu selain dalam sistem pertahanan dari gelandang, mereka mempunyai seorang Ardan Aras dan juga Egy. Itu tenaga-tenaga muda yang cukup disiplin untuk mengatur sistem pertahanan, untuk membantu untuk menahani arus serangan dari Persijap Jepara. Isdianto usaha melewati Johan Ibo tadi. Jibaku 1 lawan 1 Ardan Aras dan juga Amarildo Souza. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Aji Nurpijal terhadap Cristiano Lopez. Melo dibayangi gitu ketat. Dibayangi dengan ketat oleh Anam. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya jauh ke depan. Maksudnya tadi ke Camelo. Johan Ibo dengan style rambut yang cukup berubah, Bung. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya di daerah pertahanan Persijap Jepara. Buang saja lagi oleh Nurul Huda. Lemparan ke dalam Errol Efek Iba. Firman Utina. Bali Iba. Coba melewati 2 pemain Persijap. Berhasil kita lihat Iba melepaskan tendangan dan masih membentur badan Evaldo Silva. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana gerakan seorang Errol. Dia mampu memperdayai bek kanan dari Persijap, seolah-olah ingin memberi umpan tapi dia masuk ke kotak. Sayang tembakannya membentur badan pemain belakang dari Persijap. Ya, saya pikir ini keberuntungan bagi sebuah tim Pelita memiliki seorang Errol. Kita tahu di samping baik dalam bertahan, Kebuah semua peluang, nyaris saja, Bung. Sebuah peluang emas diperoleh oleh Cristiano Lopez. Sayang sekali gagal dimaksimalkan, masih bisa dihalau oleh pemain Persijap. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Iba disambut oleh Camelo. Bola liar masih bisa dihalau oleh penjaga gawang Danang. aksi gemilang yang dilakukan oleh penjaga gawang Danang untuk mengeblok headingan dari seorang Cristiano Lopez. Kita tahu peluang yang semestinya hampir 99 gol, terjadi sebuah gol, tapi dengan kepiawaian seorang Danang dapat menyelamatkan gawang Persijap Jepara. Penempatan posisi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi nyaris saja menjebol gawang Persijap Jepara. Amarildo Souza. Pendek saja ke Nurul Huda. Denny F. Siregar. Ejang Rohiman. Amarildo Souza. Masih Souza masuki jantung pertahanan Pelita Jaya. Kurang cermat. Maksudnya tadi Krisdianto. Kembali bola dikuasai oleh Souza. Wasit melihat bahwa bola telah out ball.
Firman Utina cepat kita lihat. Buang saja oleh Denny F. Siregar. Yang dituju adalah Cristiano Lopez, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Aji Nurpijal, melepaskan umpan langsung ke depan gawang. Masih muda bagi Danang. Pablo Francis berhasil kita lihat. Pablo Francis. Donny F. Siregar. Nurul Huda. Langsung ke depan. Arnaldo Vilaba. Maksudnya tadi ke Isdianto. Sebuah bola berpindah ke kiri namun gagal. Ya, berulang kali tadi kita lihat bagaimana aliran bola dari lini tengah ke lini depan Persijap tidak berjalan dengan baik. Kita lihat bagaimana Enjang Rohiman tidak bisa berperan sebagai jangkar yang membantu penyerang-penyerang mereka. Sementara 4 pemain Brasil di dalam tim Persijap belum mampu memperlihatkan kelebihan ala Amerika Latin yang mereka miliki. Ya, saya sangat setuju apa yang Bung Bari katakan. Kita lihat di sini tidak adanya jalur bola dari lini tengah. Kita tahu seorang Amarildo Sousa adalah kreator bagi tim Persijap Jepara. Tapi sejauh ini dalam 15 menit pertama, kita tahu betapa disiplinnya seorang Ardan Maut ataupun Egy untuk menjaga ruang gerak seorang Amarildo Sousa. Nurul Huda lepaskan umpan. Maksudnya ke Pablo Francis. Amarildo Sousa. Lebar ke kiri, ada Aji Nurpijal. Masih Aji. Pendek saja ke Francis. Masih gagal. Barisan penyerang Persijap Jepara melewati barisan pertahanan Pelita Jaya. Evaldo Silva juga kurang terarah. Umpan yang dilepaskan oleh Evaldo Silva tadi. Aji Nurpijal. Firman Utina. Hero Liba. Dari sisi sebelah kiri, Pelita Jaya mencoba melakukan serangan. Sebuah tendangan langsung jauh dari sasaran. Basri Badussalam. Ya, justru kekalahan dari Persita Tangerang yang membuat red warning dari seorang Fandi Ahmad. Tampaknya membuat anak-anak Pelita sore ini main lebih solid, lebih konsentrasi, tidak ada anggap remeh. Ini membuat kesulitan anak-anak Persijap untuk menjebol gawang Dian Agus. Evaldo Silva ke Aji Nurpijal. Maksudnya ke Francis. Kembali Aji Nurpijal. Langsung ke depan yang dituju adalah Vilaba. Juga kandas Vilaba. Cristiano Lopez. Beberapa kali kita lihat pemain-pemain dari kedua tim seringkali melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Barang terdalam bagi Pelita Jaya dilakukan oleh Supardi. Cristiano Lopez kembali langsung ke depan yang dituju adalah Firman Utina. Dibayang-bayangi oleh Evaldo Silva. Sebuah heading masih terlalu lemah. Heading yang dilepaskan oleh Camelo. Sebuah umpan crossing yang baik dilakukan oleh Firman Utina. Dan sambutan heading yang cukup cermat dilakukan oleh seorang Camelo. Hanya saja tepat di bawah pelukan kiper. Donny F. Siregar. Nurul Huda. Kembali Persijap Jepara. Pablo Francis. Masih Francis. Ada 3 pemain Pelita Jaya yang menutup pergerakan Francis sekaligus. Ardan Aras, Firman Utina. Serangan balik Pelita Jaya. Cepat kita lihat. Egy Melgiansyah. Masih Egy. Lepaskan umpan. Dan Camelo. Peluang ketiga diperoleh oleh seorang Camelo pada babak pertama ini belum bisa dimaksimalkan. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana 2 kali umpan untuk Camelo. Terakhir dari Egy,
sebelumnya dari Firman. Hanya saja seorang Camelo tidak mampu memanfaatkan tinggi tubuh dalam jangkauan langkah. Kita lihat bagaimana dia terlambat. Demikian juga saat menyundul bola tadi. Ya, saya dilihat di sini adanya kekurangan kekompakan antara seorang Camelo dan juga Cristiano. Kita tahu beberapa pertandingan seorang Cristiano diduetkan oleh seorang Rudi Widodo yang mempunyai kecepatan dan daya kerja daya jelajah yang cukup tinggi. Tapi Coach Fandi Ahmad sekarang mempercayakan seorang Camelo yang hanya mengandalkan sebuah heading atau bola-bola crossing yang diumpankan ke seorang Camelo. Tapi sampai saat menit ini belum adanya kelebihan yang diperlihatkan oleh seorang Camelo. Amarildo Souza, gelandang serang Persijap Jepara, yang juga berasal dari Brasil. Amarildo Souza, Aji Nurpijal, kembali ke Souza, lepaskan umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Pablo Francis, dikawal dengan dua pemain bertahan Pelita Jaya, mengawal dengan ketat pergerakan yang dilakukan Francis, Errol Iba dan juga Eduardo. Kembali Francis, dibuang saja oleh Eduardo tadi. Doni FC Regar langsung ke depan, yang dituju oleh Vilaba. Sebuah tendangan spekulasi, masih membentur benteng pertahanan Pelita Jaya. Kali ini Pelita Jaya melakukan serangan balik dengan cepat. Sayang sekali Cristiano Lopez gagal mengantisipasi datangnya bola. Basri Badusalam, wingback kiri Pelita yang kerap naik, lakukan penetrasi hingga ke depan. Enjang Rohiman, Doni FC Regar, lebar ke kanan. Aji Nurpijal tampaknya berpindah ke sisi sebelah kanan, Bung. Amarildo Souza, Enjang Rohiman, tendangan langsung dari jarak yang cukup jauh. Enjang Rohiman. Ya, kembali kita lihat bagaimana karena ketiadaan set piece atau pola penyerangan yang teratur seperti direncanakan oleh pelatih Junaidi tidak terlihat di lapangan, sehingga berkali-kali terpaksa penyerang-penyerang dari Persijap melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Ya, saya pikir salah satu solusi yang harus dilakukan oleh anak-anak, mungkin salah satu solusi yang dilakukan oleh anak Persijap dengan disiplinnya anak-anak Pelita dalam durasi 22 menit pada babak pertama ini. Cristiano Lopez, ada Aji Nurpijal, Enjang Rohiman, berpindah ke sisi sebelah kiri. Pablo Francis, cepat kita lihat, Pablo Francis, masih Francis, masuki jantung pertahanan Pelita Jaya. Doni FC Regar, Nurul Huda, terlalu terburu-buru Nurul Huda melepaskan umpan. Enjang Rohiman, Vilaba, masih Vilaba. Cristiano Lopez, Pelita Jaya kali ini berpindah ke sisi sebelah kanan. Egy Melgiansyah, Firman Utina, Supardi, wingback kanan Pelita Jaya, membantu penyerangan dari sisi sebelah kanan. Masih Supardi, Firman Utina, lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ada Cristiano Lopez di situ. Pendek saja ke Egy Melgiansyah. Kali ini kembali peluang Pelita Jaya. Basri Badusalam masih gagal mengontrol bola yang diberikan oleh Egy Melgiansyah tadi. Ya, hingga menit ke-23 ini justru tim tamu Pelita Jaya yang memiliki 3 peluang. Dalam hal ini lewat 3 crossing dari sisi sayap kanan. Cukup aneh memang, mengingat Persijap kita kenal tim yang sangat attacking mania, sangat sering menyerang sebagai tim tuan rumah.
Dan berita terakhir dari Jayapura, Persipura menang 2-0 atas saudara mudanya Persiwa Wamena. Sekaligus merupakan skor akhir. Dengan demikian membuat Persipura semakin kokoh berada di puncak dengan selisih poin 4 dari Persiwa Wamena. Pablo Francis kembali ke Vilaba, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan yang dituju oleh Enjang Rohiman dan masih cukup baik penempatan posisi yang dilakukan oleh Dian Agus Prasetyo, menerima coba memotong laju crossing yang dilepaskan oleh Enjang Rohiman. Ya, sebuah timing yang tepat dilakukan seorang Agus Dian ataupun Dian Agus. Kita tahu kiper masa depan bagi tim Indonesia yang dimiliki Pelita Jaya. Dan saat ini telah membela kiper timnas under 23 atau timnas di bawah 23 tahun. Arnaldo Vilaba, pendek saja ke Pablo Aimar. Kali ini tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Eduardo terhadap Pablo Aimar. Pablo Francis maksud kami. Ya, rasanya memang ini keputusan wasit yang cukup tepat dari seorang Suwartono. Memang kita lihat tadi bagaimana Pablo ditabrak di depan kotak penalti dari Dian Agus. Dan kembali menghasilkan tendangan bebas bagi tuan rumah Persijap Jepara. Beberapa meter di luar kotak penalti Pelita Jaya, ada 3 legiun asing Persijap yang menghadapi bola. Ada Arnaldo Vilaba, Pablo Francis, dan tidak ketinggalan El Capitano Evaldo Silva. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi bola mati ini. Dari sudut yang cukup manis, sudah dilakukan dan Evaldo Silva. Sebuah tendangan yang cukup keras, menyusut tanah. Sayang sekali masih lebar di sisi sebelah kanan gawang Dian Agus Prasetyo. Ya, kita tahu Evaldo Silva mempunyai spesialis tangan bebas yang cukup baik dan cukup keras. Hanya saja pada saat ini bola agak melenceng jauh di gawang seorang Dian Agus. Pablo Francis, Amarildo Souza lebar ke kiri yang dituju adalah Isdianto. Masih Isdianto kembali ke Amarildo Souza, lebar ke kanan Doni FC Regar. Nurul Huda kembali ke Doni FC Regar, pendek saja ke Vilaba. Masih Vilaba, Amarildo Souza membentur benteng pertahanan Pelita Jaya. Da Silva juga masih melebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Ya, cukup mengherankan memang melihat bagaimana 3 penyerang Persijap yang merupakan pemain Brazil tidak mampu membongkar pertahanan Pelita yang dipimpin oleh Errol, Johan Ibo, dan Eduardo. Ini adalah ekspresi Coach Junaidi melihat pasukannya masuki menit ke-28 jalannya babak pertama, belum mampu untuk mengancam gawang Dian Agus Prasetyo. Ya, selain belum terlihatnya ketiga pemain Brazil, saya juga belum melihatnya seorang Nurul Huda melakukan sebuah overlapping. Kita tahu seorang Nurul Huda mempunyai daya serang yang cukup baik bagi tim Persijap. Tapi hanya sore ini kita tahu seorang Errol Iba cukup disiplin untuk menjaga seorang Nurul Huda. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Isdianto ke Egy Melgiansyah. Dalam gerak lambat, bagaimana pergerakan yang sudah tanpa bola dari seorang Egy Melgiansyah mesti dihentikan oleh Isdianto, menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya beberapa meter di luar kotak penalti Persijap Jepara. Tampaknya akan dieksekusi oleh Eduardo. Oh, rupanya umpan langsung ke Camelo.
menimbulkan pertanyaan tendangan yang dilakukan oleh Eduardo barusan. Arahnya tidak jelas, kekuatannya pun cukup lemah untuk sebagai umpan atau asis. Demikian juga Camelo yang berkali-kali kita lihat nyaris bukan seorang striker yang mumpuni, yang menunggu atau sebagai pembunuh pada kesempatan pertama. Ya, saya melihat adanya sebuah kehilangan tanpa Rudi Widodo. Kita tahu beberapa kali serangan yang dibangun anak pelita itu kerap kali terjadi berasal dari sebuah counter attack. Tapi dengan tidak adanya kecepatan yang dimiliki seorang Rudi Widodo itu tidak berjalan dengan baik. Lepaskan umpan Donjev Sregar, disambut dengan heading oleh Isdianto tadi. Masih terlalu jauh dari sasaran. Sebuah pressing melalui heading yang dilakukan oleh Isdianto. Tribun Gelora Bumi Kartini dipenuhi oleh nuansa merah. Kostum kebesaran Persijap Jepara. Aji Nurpijal, Amarildo Souza. Langsung ke depan yang dituju adalah Arnaldo Vilaba. Masih Vilaba berusaha melewati Supardi. Vilaba. Ada Arda Naras. Egy Melgiansyah juga gagal. Egy Melgiansyah, Donjev Sregar, Amarildo Souza. Lepaskan tendangan langsung, masih membentur badan Johan Ibo tadi. 2 lawan 1 Bung, bukan pelanggaran. Firman Utina, kembali Donjev Sregar, gagalkan gerakan yang dilakukan oleh Firman Utina. Dan tampaknya Firman Utina terbaring di atas lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Doni FC Regar. Ya memang bukan karena benturan dia cedera, kita lihat tumpuan kaki kirinya. Ya kita lihat yang membuat dia kesakitan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Junaidi untuk memberikan arahan kepada Amarildo Souza dan juga Pablo Francis. Pelatih yang sejauh ini dianggap sukses menghantarkan Persijap pada klasemen posisi ke-6. Mengingat keberadaan Junaidi sebelumnya yang hanya sempat menukangi Persijap sebagai asisten pelatih. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Isdianto. Amarildo Souza. Kembali ke Isdianto. Masih terus berusaha mencoba mencari celah pemain-pemain Persijap. Berpindah ke kanan. Doni FC Regar. Nurul Huda. Masih Nurul Huda. Enjang Rohiman. Yang dituju adalah Doni FC Regar. 1 lawan 1. Ada Eroliba. Nurul Huda lepaskan umpan ke kotak penalti. Masih bisa dihalau oleh Eduardo. Isdianto, Pablo Francis. Kembali pemain-pemain Persijap. Gurung pertahanan Pelita Jaya. Enjang Rohiman dari sisi sebelah kiri. Lepaskan umpan dan gol! Arnaldo Vilaba akhirnya mampu memecah kebuntuan di Stadion Gelora Bumi Kartini. Menciptakan sebuah gol yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Persijap Jepara. Ya, saya pikir ini sebuah kelalaian yang tercipta, sebuah gol yang dibuat oleh seorang Arnaldo Vilaba. Kita tahu berdiri bebasnya seorang Enjang Rohiman. Dan kita lihat bebasnya seorang Arnaldo Vilaba untuk membuahkan sebuah gol. Ya kita lihat bagaimana Enjang Rohiman mengejar bola itu karena memang daerah itu ditinggalkan oleh Erol. Ini kesalahan mendasar karena memang Erol lebih banyak menyerang sehingga
Dia memberikan assist kepada Villavia dan terjadilah gol. Arnaldo Villaba akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persijap Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat. Kembali Persijap Jepara melalui Aji Nurpija, Nurul Huda, Amarildo Souza, frekuensi serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara tidak berkurang setelah gol yang diciptakan oleh Arnaldo Villaba tadi. Tendangan pojok bagi Persijap Jepara, Isdianto langsung ke kotak penalti. Kembali sebuah peluang bagi Persijap, nyaris saja membahayakan gawang Dian Agus Prasetyo. Cristiano Lopez berusaha melewati pemain bertahan Persijap, terjatuh, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anam. Pergerakan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez, pemain yang telah menghasilkan 9 gol bagi Pelita Jaya sejauh ini. Dan menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tampaknya akan dieksekusi oleh Egy Melgiansyah. Tipis di luar kotak penalti Persijap Jepara. Sudah dilakukan langsung depan gawang dan tampaknya pelanggaran terjadi dilakukan oleh Eduardo. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi Fandi Ahmad yang hingga hari ini menurut saya memang masih kesulitan untuk menentukan starting line up atau pemain atau skuad utama di Pelita Jaya karena memang materi yang dia miliki tidak stabil. Kita lihat bagaimana Camelo yang menurut saya sore ini adalah pemain yang mubasir yang membuat Pelita Jaya hanya tampil seperti 10 orang sementara Camelo berjalan. Kita lihat bagaimana dia berjalan santai di depan, tidak mengcover pergerakan-pergerakan dari Lopez sebagai duet atau duo bomber di Pelita Jaya. Nurul Huda, Amarildo Souza, lebar ke sisi sebelah kiri ada Enjang Rohiman. Kembali terjadi benturan antara Egy Melgiansyah dan juga Enjang Rohiman. Kita lihat Egy tipe karakter pemain yang siap mengorbankan badannya. Kita lihat bagaimana dia tidak pernah takut untuk menghentikan pemain lawan walau harus bertabrakan. Ini yang membuat keuntungan besar buat Pelita Jaya di sisi lini gelandang bertahan. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap, Amarildo Souza, masih ada Egy Melgiansyah. Kembali ke Amarildo Souza. Ya, saya lihat di sini adanya perbedaan yang sangat jauh bagi pemain asing yang dimiliki Persijap Jepara ataupun dan pemain asing yang dimiliki Pelita Jaya. Kita lihat pemain asing, 4 pemain asing yang dimiliki Persijap Jepara dapat mengangkat kemotivasi sebuah tim. Tapi apa yang dimiliki oleh seorang Pelita hanya saja Cristiano Lopez yang mampu mengangkat sebuah tim Pelita Jaya. Dan saya pikir Camelo tampil tidak cukup baik pada sore hari ini. Dalam menit 37 belum memberikan kontribusi yang cukup positif. Saya pikir ini solusi yang harus dimainkan oleh Fandi Ahmad untuk menurunkan seorang Rudi Widodo. Sebuah crossing Supardi mampu dipotong oleh Danang, membuat peluang bagi Pelita Jaya kembali terbuang. Ya, tampaknya sepatu Basri mengenai kepala dari Danang. Suasana di tribun Stadion Gelora Bumi Kartini tidak hanya dihiasi oleh penonton-penonton lokal, Bung,
tampak dari kejauhan juga ada segelintir penonton asing. Ya, dan kalau kita perhatikan ada spanduk di pinggir lapangan yang menegaskan supporter Persijap anti anarki. Kita layak mengacungi jempol. Ini salah satu yang membuat kemungkinan besar mengapa stadion ini sore ini dipenuhi banyak wanita. Tidak ada perasaan takut menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan tentunya kita berharap bagaimana agar suasana ini bisa tercipta sekaligus menular ke stadion-stadion lain di seluruh Indonesia. Buat Jarum Indonesia Super League tentunya semakin enak untuk disaksikan. Pablo Francis tadi, Junaidi sudah mulai menghisap rokoknya, Bung. Ya, mungkin banyak yang belum mengenal Junaidi. Junaidi adalah mantan PSSI Garuda yang memang low profile. Dia mampu membawa tim ini menempati peringkat 6 yang menurut saya memang tidak tampil istimewa tapi punya karakter, keyakinan untuk menang dalam setiap pertandingan home mereka. Supardi yang dituju adalah Camelo. Nyaris saja, Bung, masih tipis. Sebuah heading dari Camelo dan ini adalah merupakan peluang keempat yang diperoleh oleh Camelo pada babak pertama ini. Ya, kita lihat bagaimana mestinya Camelo mampu memanfaatkan timing dan tinggi tubuh yang bisa menjebol gawang dari Danang. Hanya saja memang berkali-kali Camelo tidak bisa memanfaatkan tinggi tubuhnya untuk melompat dan mengarahkan bola dengan tepat ke gawang Danang. Beberapa kali peluang yang dimiliki Camelo tidak cukup membahayakan bagi seorang Danang. Doni FC Regar mengawal dengan ketat. Firman Utina, Supardi kembali ke Camelo. Yang dituju adalah Cristiano Lopez kali ini. Kembali Cristiano Lopez. Ada dua pemain Persijap yang mengawal pergerakan Cristiano Lopez. Evaldo Silva dan juga Anam. Satu 0 kedudukan sementara Persijap dan Pelita Jaya. Setelah gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Villalba, Injam Rohiman, Evaldo Silva, Anam, kembali ke Injam Rohiman tadi. Pelanggaran yang baru saja dilakukan oleh Injam Rohiman sekaligus menghasilkan kartu kuning dari saku wasit Suwartono. Ya, keputusan yang baik dilakukan oleh wasit, hanya saja sayangnya permainan tidak diteruskan karena Pelita sedang berada dalam advantage dalam penguasaan bola, tapi wasit menghentikan permainan. Dan kembali kartu kuning. Kali ini tampaknya diberikan ke Basri Badusalam setelah lakukan sliding terhadap Pablo Francis tadi. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Suwartono dalam babak pertama ini. Tendangan bebas bagi Persija. Evaldo da Silva, Doni FC Regar, Isdianto. Pengawalan yang cukup ketat terhadap Arnaldo Villalba diberikan oleh Johan Ibo. Pemain yang tampil nyentrik dengan gaya barunya. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Johan Ibo coba menghalau bola.
sebelum dikontrol oleh Arnaldo Villalba. Arnaldo Villalba, pemain yang baru saja menciptakan gol bagi Persijap Jepara. Tendangan bebas bagi Persijap. Enjang Rohiman ke tiang jauh. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Enjang Rohiman. Maksudnya ke tiang jauh, terlalu jauh hingga meninggalkan lapangan pertandingan. Dari kejauhan kita bisa melihat bagaimana spanduk supporter Persijap anti anarkis. Sebuah himbauan yang cukup positif. Johan Ibo langsung ke depan. Dituju adalah Egy Melgiansyah. Namun bola lebih dekat ke Anam. Dibiarkan saja. Ini adalah Johan Ibo, legion lain yang dimiliki oleh Pelita Jaya, berasal dari Papua tentunya. Dan edit time atau tambahan waktu di babak pertama tersisa 2 menit lagi. Persijap masih tetap unggul 1-0 atas Pelita Jaya Jawa Barat. Camelo, Basri Badusalam gagal melewati Enjang Rohiman. Amarildo Souza lebar ke kanan, Nurul Huda pendek saja ke Enjang Rohiman. Amarildo Souza, Doni FC Regar kali ini berhasil dipotong oleh pemain Basri Badusalam. Nurul Huda usaha dikejar oleh Arnaldo Villalba, namun bola dibuang saja oleh Johan Ibo. Kembali aman pertahanan Pelita Jaya. Pablo Francis melewati 2 pemain Pelita Jaya sekaligus. Dan akhirnya menghasilkan tendangan penjuru bagi Persijap Jepara. Bola mengenai kaki Errol Iba tadi. Nurul Huda kembali ke Pablo Francis. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ada Amarildo Souza. Tampaknya Aji Nurpijal terlebih dahulu menjatuhkan Johan Ibo. Pemain bertahan Persijap Jepara, Aji Nurpijal, melakukan penetrasi jauh ke depan membantu serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Errol Iba, Johan Ibo, Eduardo kembali ke Johan Ibo. Lepaskan umpan jauh ke depan, namun kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Johan Ibo. Kembali terbuang percuma. Peluang yang dimiliki oleh Pelita Jaya Jawa Barat. Masih tertinggal 1-0 dari Persijap Jepara. Memasuki detik-detik terakhir jalannya babak pertama. Dan akhirnya wasit Suwartono baru saja menyudahi 45 menit pertama. Keunggulan sementara diperoleh oleh Persijap Jepara atas tamunya Pelita Jaya setelah gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Villalba pada menit ke-32. Anda jangan... Dan inilah babak kedua Persijap Jepara melawan Pelita Jaya Jawa Barat langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Cristiano Lopez bayang-bayangi dengan ketat oleh Anam tadi. Amarildo Souza 1 lawan 1. Egy Melgiansyah dan juga Amarildo Souza. Ada Supardi mencuri bola, sayang sekali. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap Amarildo Souza. Dan Rudi Widodo, striker Pelita Jaya, sedang melakukan pemanasan. Juga ada Enridwan tadi.
Arnaldo Vilaba, Injang Rohiman, lebar ke sisi sebelah kanan, gagal dikejar oleh Nurul Huda. Eroliba, yang dituju adalah Firman Utina. Camelo kembali dikejar oleh Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan Persijap, lepaskan umpan, terlalu lemah umpan Firman Utina. Eroliba, Basri Badussalam berpindah ke sisi sebelah kanan. Supardi, masih Supardi, gagal melewati Injang Rohiman. Supardi, Ardan Naras kembali ke Eroliba. Masih ada Nurul Huda kembali mengkandaskan serangan yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Sebuah gerakan tanpa bola yang baik dilakukan oleh Basri Badussalam dengan muncul dari belakang. Sebuah gerakan yang dapat mengecohkan sebuah pertahanan yang cukup ampuh. Hanya saja bola terlebih dahulu dibuang oleh Nurul Huda. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah, Eduardo masih bisa disambar dengan baik oleh Danang. Pablo Francis mengenai kaki Basri Badussalam. Ya, cukup berbahaya tackling yang dilakukan oleh Basri. Kita tahu dia sudah mendapat kartu kuning pertama tadi di babak pertama. Ya, kita lihat bagaimana dia melakukan gerakan yang sebenarnya sangat merugikan Pelita jika wasit menganggap itu pelanggaran. Anam Isdianto pendek saja ke Injang Rohiman, kembali ke Isdianto. Amarildo Souza, masih Souza, bersama dengan Doni F. Siregar. Kali ini Arnaldo Vilaba gagal melewati benteng pertahanan Pelita Jaya. Egy Melgiansyah ke depan, Firman Utina yang dituju, melebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Cristiano Lopez. Masih ada Evaldo Silva. Kembali kandas serangan Pelita Jaya Jawa Barat. Injang Rohiman lebar ke sisi sebelah kanan, Nurul Huda. Amarildo Souza kembali ke Nurul Huda. Penerapan ball position coba diterapkan oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Kembali Nurul Huda, wingback kanan Persijap Jepara, pendek saja ke Amarildo Souza. Lepaskan umpan ke Isdianto. Terlalu dekat ke Supardi, dibuang saja oleh pemain bertahan Pelita Jaya ini. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Egy Melgiansyah, Cristiano Lopez. Kandas lagi. Masih mudah dibaca oleh pemain-pemain Persijap. Arah serangan yang dikembangkan oleh Pelita Jaya. Kali ini Isdianto gagal mengejar bola yang diberikan oleh Amarildo Souza. Tampaknya offside Isdianto. Eduardo, Eroliba, Johan Ibo, Egy Melgiansyah, Ardan Naras, kembali ke Eroliba. Basri Badussalam kali ini lepaskan umpan, Basri Badussalam, Firman Utina dan Camelo. Masih jauh dari sasaran. Tendangan first time yang dilepaskan oleh Camelo. Ya, lagi-lagi Camelo hanya sekedar mengancam. Ya, kita lihat bagaimana Egy diganti oleh Ridwan yang cukup mengundang pertanyaan karena Egy cukup bermain bagus.
menjadikan sebuah pertanyaan mengapa belum diturunkannya seorang Rudi Widodo untuk menggantikan sebuah Camelo pada babak kedua ini. Dan kembali wasit Suwartono melihat bahwa Ardan Aras melakukan pelanggaran terhadap Njam Rohiman. Menghentikan laju Njam Rohiman. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Dan seperti biasanya, bola mati kembali dihadapi oleh 3 legiun asing Persijap Jepara. Ada Arnaldo Vilaba, Pablo Francis, dan juga Evaldo da Silva. Dan Arnaldo Vilaba, sebuah pressing bola yang begitu baik, masih bisa dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya, kita lihat tendangan yang baik dilakukan oleh Arnaldo Vilaba, tapi aksi yang pertama kali dilakukan oleh seorang Dian Agus dengan ketenangan dan kepiawaian seorang Dian Agus dapat menangkap bola dengan sedikit jinak. Bola dibuang saja oleh Nurul Huda. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya di daerah pertahanan Persijap. Firman Utina, masih Firman Utina. Gagal Firman Utina melewati Nurul Huda. Out ball. Bola tidak mampu dikejar oleh Firman Utina dan pergantian pemain kedua kembali dilakukan oleh Pelita Jaya. Bersiap-siap masuk striker Rudi Widodo menggantikan Firman Utina. Ya, kembali seorang Fandi Ahmad membuat kejutan, mengeluarkan Firman Utina. Sebelumnya tadi mengeluarkan Egy yang kita tahu justru merupakan tulang punggung di lini tengah dua pemain ini. Ini memang mengundang pertanyaan dan kita akan lihat seperti apa Pelita Jaya setelah Firman Utina dikeluarkan digantikan oleh Rudi Widodo. Saya pikir ini tidak akan membawa perubahan yang positif bagi tim Pelita Jaya. Kita tahu kapasitas seorang Firman Utina dan Rudi Widodo sama-sama cukup baik, tapi apabila diduetkan dalam satu lapangan, itu akan menjadi lebih baik. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, Hero Liba langsung ke Rudi Widodo, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina, lepaskan umpan ke depan Camilo. Masih lemah, heading yang dilepaskan oleh Camilo belum membahayakan gawang Danang sejauh ini. Masuki menit ke-54 jalannya babak kedua, kedudukan sementara masih tetap 1-0. Keunggulan Persijap atas Pelita Jaya. Gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Vilaba pada menit ke-32 di babak pertama. Cristiano Lopez memasuki kotak penalti Persijap, terjatuh kita lihat Cristiano Lopez, bukan pelanggaran. Pablo Francis lepaskan ke depan, yang dituju adalah Pablo Francis. Dan Eduardo tampaknya sakitan setelah tadi mengalami benturan dengan Pablo Francis. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola yang hendak ditendang oleh Eduardo justru mengenai kaki Pablo Francis. Pemain bertahan yang begitu diandalkan oleh Fandi Ahmad. Kita tahu bahwa Pelita Jaya sejauh ini telah kebobolan 14 gol.
Johan Ibo nyaris saja membuat blunder. Johan Ibo Camilo Eroliba kembali ke Basri Badusalam, lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Maksudnya ke Rudi Widodo tadi. Kali ini Amarildo Souza, Pablo Francis, Bijang Rohiman kembali ke Amarildo Souza. Sebuah fieldback yang cukup baik. Pablo Francis lepaskan umpan. Pablo Francis masih bisa dihalau oleh Johan Ibo. Ya, kita lihat bagaimana dampak dikeluarkannya Firman Utina. Jelas Fandi Ahmad melepaskan kekuasaan di lini tengah karena LG juga dikeluarkan. Ini memang mengundang pertanyaan. Kita lihat bagaimana di menit ke-58 ini justru lini tengah dikuasai oleh Persijap. Ya, kita lihat beberapa menit dengan kekuasaan dan keleluasan yang dimiliki seorang Amarildo dapat memporak-porandakan pertahanan bagi Pelita Jaya. Itu cukup membahayakan bagi sebuah tim Pelita Jaya. Dengan ketidakhadiran seorang Egy ataupun Firman Utina. Cristiano Lopez lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Maksudnya tadi ke M. Ridwan. Dipatahkan oleh Isdianto. Kapten kesebelasan Pelita Jaya Cristiano Lopez. Tampaknya bola mati akan dieksekusi oleh Ardan Aras. Pemain yang juga merupakan adik kandung dari Irsyad Aras, pemain PSM Makassar. Lepaskan umpan langsung yang dituju oleh Eduardo. Ada 3 pemain bertahan Persijap. Patahkan serangan Pelita Jaya. Kembali serangan balik dari Persijap Jepara. Masih ada Eroliba. Masih Eroliba masuki daerah pertahanan Persijap Jepara. Kali ini dipatahkan oleh Nurul Huda. Pindah ke sisi sebelah kiri, ada Isdianto. Kurang cermat, bola yang dilepaskan oleh Anam tadi. M. Ridwan, Cristiano Lopez. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tampaknya akan dieksekusi oleh Supardi. Langsung ke depan gawang dan nyaris saja ada Eduardo di situ. Masih bisa ditutupi oleh Amarildo Souza. Sebuah bola matang yang dilepaskan oleh Supardi tadi. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Ini adalah merupakan tendangan penjuru yang kedua bagi Pelita Jaya di babak kedua. Basri Badusalam. Eroliba. Masih Iba melewati Amarildo Souza. Melepaskan umpan ke tiang jauh. Lepas bola tadi dari tangan Danang. Ya, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Persijap. Ketika mereka unggul 1-0 memasuki babak kedua, mereka sepertinya sudah cukup puas. Mereka lebih memberikan keleluasaan anak-anak Pelita untuk mendekati lini gawang dari mereka, sehingga terlihat bagaimana justru anak-anak Pelita yang lebih banyak memiliki peluang. Dalam tak lambat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi berhasil memasuki kotak penalti Persijap. Ya, dan Lopez beruntung wasit tidak memberi dia kartu kuning karena kita lihat jelas dia melakukan diving. Ini adalah M. Ridwan, pemain yang baru saja masuk tadi menggantikan Egy Melgiansyah. Kembali Persijap Jepara. Ada 4 pemain bertahan Pelita Jaya menutup pergerakan Arnaldo Vilaba, Rudi Widodo. Kita Kurang lihat cermat. bagaimana dengan jelas bahwa lini tengah dikuasai oleh anak-anak Persijap. Pablo Francis maksudnya ke Arnaldo Vilaba tadi.
Dan akhirnya buang saja oleh Johan Ibo. Ya, saya pikir keputusan yang tepat yang dilakukan Johan Ibo. Kita tahu bola yang diterima dari seorang Rudy Widodo, bola yang cukup berisiko dengan dihalauan dengan safety untuk keamanan gawang dilakukan oleh Johan Ibo. Isdianto ke depan, yang dituju adalah Siregar. Sebuah timing yang tepat. Dian Agus Prasetyo nyambut bola liar kotak penalti Pelita Jaya. Pablo Francis 1 lawan 1, kita lihat Pablo Francis yang juga Eroliba. Jatuh Pablo Francis. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Eroliba terhadap Pablo Francis. Cristiano Lopez. Jatuh Aji Nurpijal. Belum berhasil membahayakan gawang Persijap Jepara. Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya yang telah menciptakan 9 gol sejauh ini. Basri Badusalam. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Basri Badusalam. Mudah saja bagi penjaga gawang Danang. Kembali peluang Persijap Jepara. Tampaknya asisten wasit 1 melihat bahwa posisi Arnaldo Vilaba sudah berada pada posisi offside. Pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi Persijap Jepara sejauh ini. Ya, kita lihat ini di sini dengan ketidakadilannya seorang Firman maupun Egy, dengan leluasa trio Brazil di depan melakukan sebuah sistem penyerangan dan kerjasama yang baik antara Arnaldo Vilaba maupun Amarildo dan juga Pablo. Kita tahu ini sangat membahayakan bagi tim Pelita Jaya. Camilo. Wow. Sebuah body charge. Hasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Dan pergantian pemain di kubu Persijap Jepara. Keluar Anam Syahrul digantikan oleh Sofyan. Ya, Morhan. masuknya Sofyan jelas terlihat bahwa memang di sini Junaidi ingin memaksimalkan pertahanan mereka, karena kita tahu Sofyan adalah pemain berkarakter bertahan, defender yang cukup tangguh. Ini menunjukkan memang keinginan dari Persijap untuk mempertahankan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Ada 8 pemain Persijap yang menutup benteng pertahanan mereka. Amarildo Souza, masih Souza, masuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Dan kembali asisten Mujianto melihat bahwa Arnaldo Vilaba lebih dahulu berada pada posisi offside sebelum menerima bola yang dilepaskan oleh Amarildo Souza tadi, dan kembali melakukan protes yang cukup keras, menghasilkan kartu kuning dari wasit Suartono.
Amarildo ke Enjang Rohiman, melebar ke sisi sebelah kiri. Isdianto. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Isdianto. Enjang Rohiman. Bola disapu saja oleh Johan Ibo. Masuki menit ke-68 jajak jalannya babak kedua. Keunggulan sementara masih tetap Persijap Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat. Gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Vilaba pada menit ke-32. Lagi-lagi kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Ya jelas terlihat karena tidak ada playmaker atau pengatur serangan di lini tengah Pelita. Bagaimana tadi Supardi harus berperan menjadi gelandang serang yang membuat umpan-umpannya tidak bisa akurat diterima oleh penyerang Pelita Jaya. Ridwan, pemain yang juga pernah memperkuat PSIS Semarang. Amarildo Souza. Arnaldo Vilaba. Masih Vilaba. Usaha melewati pemain Pelita Jaya. Kembali ke Vilaba. Arnaldo Vilaba, pemain yang menciptakan gol tadi. Sebuah tindakan penyelamatan Nurul Huda kembali mematahkan serangan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Eduardo. Ardan Naras. Johan Ibo berpindah ke kanan. M. Ridwan. Ardan Naras. Langsung ke depan. Kurang cermat Ardan Naras. Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Ke sisi sebelah kanan. Nurul Huda. Enjang Rohiman. Pablo Francis. Dibayang-bayangi dengan ketat oleh Eduardo. Masih bisa diselamatkan oleh Johan Ibo. Kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Ya, saya pikir disinilah kerapnya tidak berhasilnya serangan yang dibangun oleh anak-anak Pelita. Dengan tidak adanya seorang kreator di lini tengah, maka banyaknya pemain langsung melakukan bola long passing dan long passing yang tidak berarah. Dan kita tahu pemain Persijap cukup disiplin dalam melakukan pertahanan. Jadi saya pikir ini akan menyulitkan bagi tim sekelas Pelita untuk melakukan serangan demi serangan. Doni FC Regar dibayang-bayangi dengan ketat oleh Supardi. Kembali Arnaldo Vilaba. Ada Johan Ibo di belakangnya. Isdianto. Kali ini dibuang saja oleh Johan Ibo. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. M. Ridwan. Berusaha dikejar oleh Camilo. Lepaskan umpan Camilo. Cristiano Lopez terlalu deras. Bola yang dilepaskan oleh Camilo gagal dikejar oleh Cristiano Lopez. Ya, baru saja kita lihat sebuah contoh yang jelas tidak maksimalnya duet antara Camilo dengan Lopez yang mestinya mereka sebagai tombak kembar terjalin kerjasama yang erat. Kita lihat bagaimana tidak hanya posisi mereka yang jauh, juga sering terjadi salah pengertian antara kedua bomber itu. Kali ini Eduardo yang melakukan protes terhadap asisten wasit satu.
setelah menjatuhkan Pablo Francis tadi. Tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Amarildo Souza. Bersiap-siap Arnaldo Vilaba. Emre Duan. Aji Nurtijal. Isdianto. Jauh ke depan, bola yang dilepaskan oleh Isdianto. Lebih dekat ke kaki Eduardo, benteng pertahanan Pelita Jaya. Ardan Naras. Lebar ke kanan, yang dituju adalah Supardi. Kerjasama dia dengan Rudi Widodo. Kembali Rudi Widodo, pendek saja, maksudnya ke Emre Duan. Pablo Francis. Ardan Naras. Emre Duan. Rudi Widodo gagal melewati Isdianto. Rudi Widodo. Ya, saya pikir penampilan Rudi Widodo tidak begitu maksimal pada sore hari ini. Kita tahu seorang Rudi Widodo bukan seorang kreator yang untuk menciptakan permainan. Kita tahu seorang Rudi Widodo adalah perusak bagi tim Pelita. Tapi di sini pada sore hari ini dia diperankan untuk mengganti seorang Firman Utina, dan peran itu tidak dijalankan dengan baik bagi seorang Rudi Widodo. Nurul Huda masuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Kembali ke Doni Siregar, Pablo Francis. Cristiano Lopez bayang-bayangi dengan ketat oleh Sofian Morhan tadi. Sebuah safety first. Evaldo da Silva, pemain bertahan Persijap Jepara, sejauh ini telah menciptakan 6 gol. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Eroliba ke Cristiano Lopez. Bayang-bayang oleh dua pemain Persijap Jepara. Cristiano Lopez tadi. Kembali Persijap Jepara melalui Pablo Francis. Masih Pablo, gagal melewati Eduardo. Emre Duan. Tampaknya seorang pemain masih terbaring di lapangan, membuat wasit menghentikan pertandingan. Dan Amarildo Souza, playmaker Persijap Jepara. Terlihat bagaimana Cristiano Lopez meminta Amarildo Souza. Ya, karena mereka berdua adalah sama-sama pemain Brasil. Iya. Dua pemain yang berasal dari negara yang sama. Amarildo Souza, playmaker yang telah menciptakan 4 gol di Jarum Indonesia Super League bagi Persijap Jepara. Dan perannya cukup vital bagi tim Persijap Jepara. Kita berharap Amarildo dapat melanjutkan permainan. Ya, satu striker. Ya. Pelatih Junaidi tetap mampu memaksimalkan kesempatan yang ada dalam posisi bagaimana Amarildo Souza mesti ditandu, dimanfaatkan begitu baik oleh Junaidi untuk memberikan arahan secara singkat, Bung. Supardi lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, ada Cristiano Lopez, dan kembali peluang Mas Pelita Jaya gagal dimaksimalkan oleh Emre Duan. Dalam kerangka lambat kita lihat bagaimana begitu bebasnya seorang Emre Duan, sayang sekali gagal dimaksimalkan dengan baik. Saya pikir timing yang kurang tepat, hanya saja tumpuan yang tidak tepat dilakukan oleh seorang Emre Duan, dan kita juga tahu Emre Duan tidak mempunyai naluri gol yang tinggi seperti Rudi Widodo. Apabila bola dimiliki oleh seorang Rudi Widodo mungkin akan lebih baik hasilnya. Pelatih Junaidi tampaknya bersiap-siap untuk melakukan pergantian yang kedua. Bukan pelanggaran, Njang Rohiman.
jauh ke sisi sebelah kiri. Ada Arnaldo Vilaba. Isdianto. Maksudnya kencang. Potong saja tadi oleh M. Ridwan. Isdianto. Arnaldo Vilaba. Gagal melewati Supardi. Arnaldo Vilaba tadi. Ardan Aras, M. Ridwan, Rudi Widodo, balik ke Rudi Widodo, sebuah kerjasama 1-2, Camilo. Ya, kembali kita lihat bagaimana screening ball atau penguasaan bola dari Camilo yang sangat minim, sehingga dengan mudah dia dihalangi oleh pemain belakang Persijap ketika akan melakukan contekan bola. Ya, sebuah kerjasama yang baik dilakukan oleh Rudi Widodo dan juga Jalaluddin. Hanya saja timing dan screening yang dimiliki seorang Camilo tidak begitu Balik sempurna. peluang Pelita Jaya. Masih bisa dipatahkan oleh Danang dan lagi-lagi diperoleh oleh Camilo. Ini adalah merupakan peluang manis yang ke-6 yang didapatkan oleh Camilo sepanjang 78 menit. Ya, kita lihat bagaimana jarak dia dengan penjaga gawang Danang yang hanya 3 meter. Dia tidak mampu melepaskan tembakan terarah yang merobek gawang Danang. Ini menunjukkan bahwa memang dia bukan striker yang memiliki insting mencetak gol yang bagus. Rudi Widodo dibayang-bayangi oleh 3 pemain Persijap. Dan dalam 6 peluang yang dimiliki seorang Camilo, hanya saja tidak membahayakan, semua peluang tidak membahayakan bagi gawang Danang. Hanya saja cuma cukup mengancam. Rudi Widodo melepaskan umpan ke Cristiano Lopez. Masih bisa dipotong oleh penjaga gawang Persijap, Danang. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, Ardan Aras. Kembali Danang mampu membaca arah bola yang dilepaskan oleh Ardan Aras. Suasana yang tampak lebih ceria dari tribun Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Menyaksikan keunggulan sementara masih mampu dipertahankan oleh tuan rumah Persijap atas tamunya Pelita Jaya. Arnaldo Vilaba, masih Vilaba, berhasil melewati 2 pemain Pelita Jaya. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Arnaldo Vilaba tadi. Errol Iba. Cristiano Lopez. Jalaluddin dikejar oleh Camilo. Rudi Widodo lepaskan umpan ke kotak penalti. Rudi Widodo, ada Cristiano Lopez di situ. Ini adalah striker Pelita Jaya, Rudi Widodo, pemain yang juga belakangan dipanggil oleh tim nasional. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara, Evaldo Silva. Out ball. Kurang cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Supardi. Lemparan ke dalam bagi Persijap, Isdianto. Kembali ke Isdianto. Tampaknya out ball. Kontrol bola yang dilakukan oleh Isdianto. Semakin tegang raut wajah Fandi Ahmad, pelatih yang berasal dari Singapura. Kembali Cristiano Lopez.
Masih tampak penasaran Cristiano Lopez, belum mampu membahayakan gawang Persijap Jepara yang dikawal oleh Danang. Dalam gerak lambat, penguasaan bola yang dilakukan oleh Cristiano Lopez terlihat merupakan sebuah pelanggaran bagi wasit. Evaldo Silva. Eroliba, Jalaluddin, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya di daerah pertahanan Persijap Jepara. Eroliba pendek saja ke Jalaluddin. Kembali Eroliba melepaskan umpan yang dituju adalah Camilo. Enjang Rohiman, gagal enjang, ada Supardi, masih Supardi. Rudi Widodo masih bisa dihalau oleh Evaldo de Silva. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Rudi Widodo. Ya, di sini jelas terlihat bagaimana sikap Junaidi tadi memasukkan Sofyan yang ingin memaksimalkan pertahanan. Dengan risiko mereka akan terus dibombardir oleh penyerang-penyerang Pelita Jaya. Cristiano Lopez, Eduardo juga gagal. Amarildo Souza. Playmaker Persijap Jepara yang juga berasal dari Brasil gagal melewati Jalaluddin main tadi. Pelatih Junaidi kembali memberikan instruksi kepada para pemainnya memasuki 10 menit terakhir jalannya babak kedua. Kedudukan sementara masih tetap unggul Persijap Jepara atas Pelita Jaya dengan 1-0. Nurul Huda, Enjang Rohiman yang dituju tadi. Dan kembali sebuah peluang Persijap Jepara. Arnaldo Vilaba masih bisa diblok penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Arnaldo Vilaba tadi. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kemampuan seorang Dian Agus Prasetyo yang sudah begitu dekat dengan Arnaldo. Dia dengan jitu, dengan akurat melompat ke arah yang benar untuk menghalau tembakan Arnaldo. Menghasilkan tendangan pojok bagi Persijap. Isdianto yang dituju oleh Arnaldo Vilaba. Kembali Dian Agus Prasetyo memotong laju bola. Ya, selain kepiawaian seorang Dian Agus, juga patut diberikan acungan jempol bagi Arnaldo Vilaba yang selama ini cukup rajin dalam memberi peluang ataupun mencari peluang. Kita lihat betapa keras kerja seorang Arnaldo Vilaba untuk menciptakan sebuah peluang dari kesalahan seorang Ardan Aras. Hanya saja Dian Agus berada di posisi yang cukup tepat dan menyelamatkan gawang Pelita. Ini adalah peluang yang diperoleh oleh Arnaldo Vilaba tadi. Berhasil melewati Johan Ibo. Sayang sekali tendangan yang dilepaskannya masih bisa diblok oleh Dian Agus Prasetyo. Sebuah tindakan Danang yang semakin membuat Cristiano Lopez putus asa tentunya. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya ke Cristiano Lopez. Dibayang-bayangi dengan ketat oleh Sofyan Morhan tadi. Dian Agus jauh ke depan, yang dituju adalah Rudi Widodo. Arnaldo Vilaba berpindah ke sisi sebelah kiri, ada Isdianto. Masih Isdianto. Dihalau saja oleh Ardan Aras. Eduardo. Sisi sebelah kanan, Camilo.
Masih Camilo, Rudi Widodo, maksudnya kembali ke Camilo. Gagal lagi serangan Pelita Jaya. Jalaluddin. Cristiano Lopez. Erliba. Kurang cepat. Tinggal satu langkah Erliba. Menerima umpan yang dilepaskan oleh Cristiano Lopez tadi. Kembali menggagalkan serangan Pelita Jaya. Amarildo Souza. Nurul Huda. Masih Huda. Kurang cermat Nurul Huda. Eduardo. Emridwan. Masih Emridwan. Emridwan. Masih membentur badan Rudi Widodo. Dan Camilo. Juga gagal. Sebuah peluang masih yang ketujuh yang diperoleh oleh seorang Camilo. Masih bisa dimuntahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Ya, kegagalan Camilo barusan memang menguatkan atau membenarkan dugaan kita bahwa dia bukan seorang pembunuh yang bagus di kotak penalti. Tercatat 7 kali dia memiliki peluang emas. Tak satu pun mampu dicetak menjadi gol. Kita lihat bagaimana dekatnya jarak antara dia dan Danang. Dan bagaimana bebasnya posisi dia dalam melakukan tembakan. Ya, saya pikir seorang Camilo tidak mempunyai naluri gol. Sama sekali tidak mempunyai naluri gol bagi seorang striker. Kita lihat bebasnya bola. Kalau kita lihat dengan kecerdikan atau kepiawaian seorang Camilo apabila sedikit melihat gawang begitu Frey, tapi bola hanya saja datangnya cukup keras tapi tepat berada di bawah pelukan Danang. Danang kembali mematahkan peluang yang diperoleh oleh Pelita Jaya melalui kaki Camilo tadi. Kembali gagal, Pelita Jaya mengejar ketertinggalan 1-0 sejauh ini. Buang saja oleh Nurul Huda. Ya, ini menit-menit yang rawan bagi Persijap karena kesalahan mereka dalam menerapkan permainan di babak kedua. Mereka sudah memilih untuk bertahan untuk mengamankan kemenangan 1-0. Begitu ketat pengawalan yang diberikan oleh Sofian Morhan terhadap Cristiano Lopez. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan oleh Persijap Jepara, bersiap-siap masuk. Charlie menggantikan Amarildo Souza. Ya, ini lebih banyak berperan sebagai strategi untuk mendelay atau membuang waktu karena ini menit ke-89. Hal yang biasa dilakukan oleh pelatih yang sudah unggul. Memasuki menit atau detik-detik akhir jalannya babak kedua. Keunggulan masih tetap mampu dipertahankan oleh Persijap Jepara atas tamunya Pelita Jaya Jawa Barat. Kembali tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Nampaknya akan dieksekusi oleh Supardi di jantung pertahanan Persijap Jepara. Sudah dilakukan ke tiang jauh. Masih bisa dipatahkan oleh Danang. Dan tambahan waktu di babak kedua tersisa 2 menit lagi. Junaidi Tagor, pemain yang tadi masuk menggantikan Pablo Francis. Jauh naik ke depan penjaga gawang Pelita Jaya Dian Agus Prasetyo. Lagi-lagi Evaldo da Silva kembali memuntahkan peluang Pelita Jaya.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Memasuki 1 menit terakhir, jalannya 2 kali 45 menit. Masih terus mencoba mengejar ketertinggalan Pelita Jaya atas Persijap Jepara. Hinjam Rohiman, Eroliba, Henry Duan. Yang dituju adalah Camilo dan juga ada Rudi Widodo di situ. Kembali Danang mampu mengantisipasi arah bola dengan baik. Ini adalah penjaga gawang yang juga panggil untuk memperkuat timnas usia 23. Dian Agus Prasetyo tadi. Dan akhirnya wasit